Selamat datang di StatEdu 2023. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas uji asumsi analisis regresi. Nah, buat teman-teman yang ingin mencatat atau memahami materi, silahkan pause video ini supaya teman-teman bisa memahami materi ini dengan lebih baik. Nah, untuk melakukan analisis regresi linear, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah asumsi normalitas, yang kedua ada asumsi linearitas, lalu yang ketiga ada asumsi homoskedastisitas, yang keempat ada asumsi non-autokorelasi, serta yang kelima ada asumsi non-multikolinearitas. Untuk yang pertama ada asumsi normalitas Galat. Alasan mengapa asumsi normalitas Galat ini diperlukan adalah karena untuk memastikan hasil analisis regresi linear ini bisa dipakai atau tidaknya, kita perlu melakukan uji T dan uji F, yang biasa disebut dengan uji parsial dan uji simultan. Dan seperti yang kita tahu, distribusi T dan distribusi F ini menyebar dengan normal. Nah, apabila hasil datanya ini tidak normal atau hasil galatnya ini tidak normal, maka perbandingannya akan menjadi tidak apple to apple, yang mana data yang tidak menyebar dengan normal apabila dibandingkan dengan data yang normal, maka hasilnya tidak akan valid, menyebabkan hasil analisis menjadi bias. Untuk uji asumsi normalitas ini sendiri, ada berbagai metode yang dapat digunakan tergantung dengan banyaknya jumlah pengamatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji Shapiro-Wilk. Untuk syarat dari uji Shapiro-Wilk ini yang pertama adalah data-data berskala interval atau rasio, atau bisa juga disebut dengan data kuantitatif. Lalu yang kedua, yakni adalah data disajikan secara tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Lalu syarat yang ketiga adalah data-data ini berasal dari sampel pengamatan. Lalu syarat yang keempat adalah random sampel itu kurang dari 50. Jadi sampel pengamatannya ini kurang dari 50. Lalu langkah-langkah dari uji Shapiro-Wilk ini, yang pertama adalah kita harus mencari persamaan regresi dan kita harus menghitung nilai dari Y-duga. Setelah kita mendapatkan nilai Y-duga dari masing-masing pengamatan, kita hitung nilai residual atau galat. Lalu kita urutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Lalu kita hitung statistik uji Shapiro-Wilk. Dengan ketentuan hipotesis awal residual berdistribusi normal dan hipotesis alternatif residual tidak berdistribusi secara normal. Untuk statistik uji Shapiro-Wilk ini dilambangkan dengan T besar. Lalu untuk D sendiri ini maknanya adalah jumlah dari galat pengamatan ke I dikurangi galat rata-rata dari galat yang dikuadratkan. Lalu EI ini sendiri adalah galat pada pengamatan ke I. Lalu AI ini adalah koefisien Shapiro-Wilk ke I. Lalu N min I plus 1 adalah galat atau residual pada pengamatan ke N min I plus 1. Dengan keputusan tolak H0 atau tolak hipotesis awal jika p-value kurang dari alfa. Dan terima H0 atau hipotesis awal jika p-value lebih besar dari alfa. Nah, di sini adalah tabel koefisien Shapiro-Wilk yang dinotasikan dengan AI tadi. Nah, ini di sini koefisien Shapiro-Wilk. Itu bisa kita lihat di tabel, kita dapat menyesuaikan tergantung dengan banyaknya pengamatan dan juga dengan urutan I itu tadi. Nah, yang ini adalah tabel p-value Shapiro-Wilk. Fungsi dari tabel p-value Shapiro-Wilk ini adalah untuk mengetahui p-value dari statistik uji serta titik kritis
dengan kepentingan untuk uji hipotesis normalitas, uji hipotesis asumsi normalitas itu tadi. Nah, untuk uji asumsi normalitas dengan RStudio, untuk langkah yang perlu dilakukan, yang pertama adalah kita perlu menentukan persamaan regresinya. Setelah kita dapatkan persamaan regresi, kita bisa dapatkan nilai Y duga sehingga kita bisa mendapatkan nilai E. Nah, setelah kita bisa mendapatkan nilai E ini, kita bisa lakukan uji Shapiro-Wilk untuk menguji apakah galatnya menyebar secara normal atau tidak. Untuk melakukan uji Shapiro-Wilk terhadap nilai galat, itu bisa menggunakan sintaks Shapiro titik tes. Lalu kita masukkan datanya. Kita masukkan kolom yang E atau kolom galat. Nah, di sini didapatkan statistik uji senilai 0,77611 dengan p-value sebesar 0,007. Semisal taraf nyatanya 0,05. Nah, keputusannya maka tolak H0 karena p-value lebih kecil dari 0,05. Sehingga data ini tidak bisa dianalisis dengan regresi linear berganda karena melanggar asumsi normalitas. Yang mana karena hipotesis awal ditolak menyebabkan galat tidak menyebar secara normal, yang dimana itu melanggar asumsi normalitas galat, sehingga tidak bisa dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Untuk asumsi yang kedua, ada asumsi linearitas. Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Untuk mendeteksi asumsi linearitas dapat dilakukan dengan membentuk scatter plot. Regresi berganda hanya dapat mengestimasi hubungan antara peubah prediktor dan peubah respon jika hubungan antara keduanya bersifat linear. Nah, langkah-langkah untuk membuat scatter plot ini sendiri, yang pertama adalah kita harus mencari persamaan Y duga. Setelah mencari nilai Y duga, kemudian kita hitung nilai residual. Setelah kita mendapatkan nilai residual dari masing-masing pengamatan, kita bentuk nilai Z residual dari residual dengan rumus Z sama dengan X kurangi mu dibagi sigma. Dengan X-nya ini adalah E atau galat dari masing-masing pengamatan. Lalu mu ini adalah E bar atau rata-rata dari galat hasil pengamatan. Dan sigma ini diganti dengan standar deviasi dari galat yang diamati. Lalu gambar scatter plot dengan nilai Z pada sumbu X dan nilai Y duga pada sumbu Y. Untuk contohnya bisa dilihat di sini. Dari hasil scatter plot ini dapat kita amati bahwa regresi linear berganda tidak cocok untuk menggambarkan permodelan ini. Untuk yang ketiga ada asumsi homoskedastisitas. Homoskedastisitas ini adalah keadaan di mana variance error ini sama pada setiap pengamatan, dan apabila variance error ini tidak konstan, maka kondisi tersebut dinamakan heteroskedastisitas. Nah, terjadinya heteroskedastisitas ini dapat dicek menggunakan scatter plot. Nah, dapat dilihat di sebelah kiri ini karena variance errornya relatif sama pada setiap pengamatan, maka pada grafik sebelah kiri ini dianggap homoskedastisitas. Lalu untuk grafik sebelah kanan, karena variance errornya ini relatif berbeda-beda pada setiap pengamatan, maka kasusnya adalah heteroskedastisitas. Nah, untuk menguji ada atau tidaknya kasus heteroskedastisitas, kita bisa menggunakan uji korelasi Herring-Spearman. Dengan hipotesis awal, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, dan hipotesis alternatif yakni terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan statistik uji Rho-Spearman 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat dibagi N
dikalikan n kuadrat min 1. Dengan D ini adalah selisih rank variabel prediktor, atau ya variabel prediktornya itu diurutkan dari X1, X2, dan seterusnya. Nah, data dari X1 atau yang seterusnya itu kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, lalu ranknya kita ambil. Lalu kita kurangi dengan rank galat pada pengamatan tersebut. Semisal pada pengamatan pertama rank prediktornya adalah 1. Lalu nilai rank dari nilai mutlak galat pengamatannya itu adalah 6. Maka D-nya akan menjadi minus 5. Dan untuk N-nya sendiri ini adalah banyak amatan. Dengan keputusan tolak H0 jika statistik uji lebih besar dari titik kritis dan terima H0 jika statistik uji lebih kecil dari titik kritis. Untuk tabel titik kritisnya dapat dilihat di sini. N bergerak, kalau yang N-nya ini bergerak di banyak amatannya, dan alfa ini bergerak di alfa value-nya. Ada 0,2, 0,1, 0,05, 0,02, dan sebagainya. Nah, untuk uji asumsi homoskedastisitas, nah, yang perlu dilakukan pertama kali adalah menentukan taraf nyata. Semisal taraf nyatanya adalah 5%. Semisal taraf nyatanya 5%. Nah, setelah ditentukan taraf nyata 5%, kita lakukan uji korelasi rank Spearman dengan cara quadratic test. Kita uji antara X1 dengan E terlebih dahulu. 1. Lalu kita masukkan nilai mutlak dari kolom E atau kolom galat. Spearman kita masukkan. Nah, di sini didapatkan statistik uji Rho-Spearman sebesar min 0,3457054 dengan p-value sebesar 0,3279. Nah, karena p-value-nya ini lebih besar dari taraf nyata, maka keputusannya adalah terima H0, yang mana tidak ada korelasi antara X1 dengan nilai mutlak E. Lalu kita uji X2-nya dengan nilai mutlak E. Uji masukkan kolom X2, lalu kita masukkan nilai mutlak dari kolom E. Metode Spearman. Nah, di sini didapatkan statistik uji Rho-Spearman sebesar min 0,8262304. Nah, karena p-value-nya ini sebesar 0,003216, lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah untuk menolak H0, sehingga terdapat korelasi antara nilai X2 dengan nilai mutlak E. Nah, karena terdapat korelasi antara X2 dengan nilai mutlak E tadi, maka terjadi kasus heteroskedastisitas pada data ini. X1, X2, dan Y ini terjadi heteroskedastisitas, sehingga analisis regresi linear berganda tidak dapat digunakan untuk menganalisis data ini karena melanggar asumsi homoskedastisitas. Untuk asumsi yang keempat ada asumsi non-autokorelasi.
Autokorelasi ini adalah keadaan apabila ada korelasi atau hubungan antara residual pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Apabila terjadi autokorelasi, maka dapat mengganggu suatu model karena autokorelasi menyebabkan menduga OLS tidak lagi memiliki varians yang minimum. Nah, untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan menggunakan uji Durbin Watson. Langkah-langkah dari ketentuan dari uji Durbin Watson ini, yang pertama, hipotesis awalnya ini tidak terjadi kasus autokorelasi, dengan hipotesis alternatif terjadi kasus autokorelasi. Langkah-langkah dari uji Durbin Watson ini, yang pertama kita regresikan variabel prediktor terhadap variabel respon dan kita hitung nilai Y duga. Nah, setelah itu kita hitung nilai residual dari masing-masing pengamatan. Nah, residual ini biasanya dilambangkan dengan T ya. Dilambangkan dengan huruf E ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita hitung statistik uji Durbin Watson menggunakan rumus sigma E T kurangi E T min 1 yang dikuadratkan dengan T bergerak dari 2 hingga N dibagi sigma E T kuadrat dengan T bergerak dari 1 ke N. Nah, pada tabel ini kita ditunjukkan letak titik kritis dengan berbagai macam ketentuan, yakni dengan banyaknya prediktor, banyaknya variabel prediktor serta banyaknya jumlah amatan dengan taraf nyata 5% ini ya. Nah, setelah itu pada gambar ini kita ditunjukkan wilayah-wilayah yang menentukan keputusan untuk menolak H0 atau menerima H0 atau tidak ada kesimpulan dari hasil uji Durbin Watson. Dengan wilayah 0 hingga DL ini diambil keputusan tolak H0. Apabila statistik uji terletak di antara 0 hingga DL, maka tolak H0. Dan apabila statistik uji terletak di antara DL hingga DU, maka tidak ada kesimpulan dari uji Durbin Watson. Dan apabila statistik uji terletak apabila statistik uji terletak di antara DU hingga 4 dikurang DU, maka keputusannya adalah terima H0. Lalu, apabila statistik uji terletak di antara 4 kurang DU hingga 4 kurang DL, maka kesimpulannya tidak ada kesimpulan. Dan apabila statistik uji terletak di antara 4 kurang DL hingga 4, maka keputusannya adalah tolak H0. Nah, dari kasus ini terdapat 12 pengamatan dengan 2 variabel prediktor, yakni X1 dan X2. Di sini kita sudah dapatkan jumlah dari residual T dikurang residual T kurang 1 yang dikuadratkan. Jumlahnya yakni 224,723 2001. Nah, residual T kuadrat jumlahnya yakni 94,44. Nah, berdasarkan pengamatan tadi, didapatkan jumlah pengamatan sebanyak 12 kali dengan 2 variabel prediktor. Nah, di sini kita dapatkan bahwa DL-nya adalah 0,8122 dan DU 1,5794. Nah, setelah itu kita hitung statistik uji Durbin Watson ini. Nah, dari hasil penghitungan statistik uji Durbin Watson didapatkan statistik uji D 2,379. Nah, dari hasil statistik uji Durbin Watson, maka bisa kita lihat bahwa statistik uji Durbin Watson ini terletak di antara DU dan hingga 4 kurang DU. Sehingga hasil keputusan yang diambil adalah untuk menerima H0, yang berarti tidak ada kasus autokorelasi positif atau negatif pada kasus ini. Nah, untuk uji autokorelasi yang pertama perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat persamaan regresi linear dari X1, X2, dan Y ini. Caranya, kita akan membuat suatu variabel, semisal kita namakan regresi, lalu kita akan membuat persamaan regresi linear tersebut dengan cara LM kita masukkan
variabel responnya, yakni adalah Y. Lalu kita masukkan tanda rendah, setelah itu kita masukkan variabel prediktor yang pertama. Setelah itu kita akan lihat persamaan regresinya. Kita sudah mendapatkan B0, B1, dan B2. Setelah itu kita akan memasukkan beberapa library yang diperlukan untuk melakukan uji Durbin-Watson. Yang pertama adalah library stats, lalu library cars. Setelah kita input library car, kita langsung bisa melakukan Durbin-Watson test. Yang ini kita masukkan yang regresi. Nah, di sini kita dapatkan statistik uji Durbin-Watson sebesar 0,2698583 dengan p-value 0,004. Nah, karena p-value-nya ini di bawah 0,05, maka keputusannya adalah untuk menolak H0 atau hipotesis awal. Sehingga dalam data ini terjadi autokorelasi, sehingga tidak pas apabila dilakukan analisis regresi linear. Jadi model analisis regresi linear bukanlah model regresi yang terbaik untuk menjelaskan data X1, X2, dan Y. Yang kelima ada asumsi non-multikolinearitas. Nah, model regresi yang baik ini jika tidak terjadi multikolinearitas. Multikolinearitas ini sendiri berarti terdapat korelasi atau hubungan yang sangat tinggi di antara variabel independen. Ada beberapa tanda suatu regresi linear berganda ini memiliki masalah dengan multikolinearitas, yaitu nilai R² yang cukup tinggi. Nah, tetapi hanya ada sedikit variabel independen yang signifikan atau bahkan malah tidak signifikan sama sekali. Nah, untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF. Nah, VIF ini sendiri adalah variance inflating factor dan dapat dihitung dengan rumus berikut, yakni VIF J sama dengan 1 dibagi 1 min RJ kuadrat, di mana J ini bergerak dari variabel prediktor ke 1 hingga variabel prediktor ke K. Nah, untuk rumus RJ sendiri ini adalah korelasi dari dua variabel prediktor. Untuk contohnya di sini dapat kita lihat adalah contohnya korelasi dari X1 dan X2. Nah, setelah itu X1 dan X2 ini dapat bergerak hingga XK, tergantung seberapa banyak variabel prediktor yang digunakan. Dengan keputusan, jika nilai VIF lebih besar sama dengan 10, maka terdapat multikolinearitas antar variabel prediktor. Nah, dari variabel prediktor X1 dan X2 di sini, dari contoh ini, didapatkan RJ atau korelasi dari X1 dan X2 ini, yakni adalah 0,78363. Ini mohon maaf ada typo sedikit. Dan RJ kuadrat 0,605849. Nah, setelah itu kita hitung nilai VIF. Dengan VIF ini 1 dibagi 1 min 0,605849 yang disama dengankan sekitar 2,54. Nah, dari perhitungan VIF ini dapat dibuktikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel X1 dan X2 dikarenakan nilai VIF lebih kecil dari 10. Nah, untuk menguji asumsi multikolinearitas, yang perlu kita lakukan itu adalah mencari korelasi antara dua variabel prediktor untuk seluruh variabel prediktor. Nah, kebetulan di sini kita hanya memiliki dua variabel prediktor, yakni X1 dan X2. Nah, yang pertama-tama kita perlu lakukan adalah untuk mencari korelasi antara variabel X1 dan X2. Nah,
Untuk mengujinya kita tinggal masukkan di sini core titik tes, lalu kita masukkan kolom X1, lalu kita masukkan kolom X2. Nah, di sini kita masukkan. Nah, di sini kita dapatkan kalau korelasinya itu adalah 0,22291113 atau bisa dibulatkan 0,223. Nah, sekarang kita cari VIF. Untuk VIF-nya sendiri, kita akan masukkan 1 dibagi 1 dikurang 0,223 yang dikuadratkan. Nah, di sini didapatkan kalau ternyata VIF-nya ini 1,052331. Yang artinya karena VIF di bawah 10, maka tidak ada gejala multikolinearitas. Sekian paparan materi dari kami. Terima kasih dan selamat belajar.